Oke teman-teman, kali ini saya terapi Pak, siapa namanya? Saripudin. Pak Saripudin, dari warga Kota Palopo, sudah 2 tahun stroke dan tidak bisa bicara ya? Iya. Betul ya? Iya, Pak. Tidak bisa bicara. Jadi teman-teman, saya menganggap ini penting saya bagikan karena ada begitu banyak orang yang tiba-tiba terserang stroke dan tidak bisa bicara. Saya akan kasih tutorialnya sekaligus saya terapi Pak Saripudin yang sudah 2 tahun stroke dan susah bicara. Air liur menetes terus, lidah pendek. Saya akan kasih tutorialnya. Teman-teman jangan panik ketika ada orang yang stroke dan mulut miring. Ini yang dipijit nih. Tuh di bagian bawah telinga ke arah bawah begini. Nah, dipijit begini ke arah bawah, dari arah telinga ke bawah begini. Nah, setelah itu di sebelahnya juga teman-teman dipijat-pijat seperti ini. Kemudian kita tekan, ditekan di bagian pundak ini ya, di bagian pundak ini ditekan, tekan-tekan, itu untuk merelaksasi dan membuat suplai oksigen ke otak makin meningkat supaya rasa pusing yang timbul, ya otot yang tegang di bagian leher itu bisa hilang, ya bisa sembuh. Nah sekarang teman-teman, biasanya orang yang stroke itu yang paling kaku di bagian ini. Nah jadi kita harus pijat begini. Kadang-kadang ada orang yang kena stroke itu terkunci di sini, ya, terkunci pada bagian ini, sehingga membuat air liur selalu keluar dan lidah pendek, betul ya? Nah, ini lidah pendek. Nah, sekarang teman-teman, cara untuk membuat lidahnya supaya panjang. Nah, ini ditekan di sini dulu. Setelah ditekan, baru ditarik ke bawah begini. Baru setelah itu cari urat ini, teman-teman. Urat di sini yang mengarah ke otak. Urat ini berfungsi untuk suplai oksigen, menyeimbangkan suplai oksigen dari dan ke bawah, ya, sampai ke rongga otak. Nah, kita pijat dulu, ditekan-tekan di pinggir, teman-teman. Kemudian ini diambil kiri kanan, ditekan begini. Nah, sekarang coba keluarkan lidahnya, Pak. Lidahnya kasih keluar. Nah, ini sudah mulai keluar. Panjang ini. Sebelumnya tidak seperti itu ya. Ini sudah panjang. Nah, sekarang Bapak coba bilang, saya mau sembuh. Bisa, Luar biasa. Ya. Sebelumnya tidak bisa ya. Ini anak beliau ya. Kami di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi saya kasih tutorial teman-teman cara terapi bicara stroke. Ini dipijat dari atas ke bawah dulu begini. Dari atas ke bawah begini. Ini bikin kepala jadi ringan, Pak ya. Iya. Iya. Nah, kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri juga sama, dipijat. Setelah itu teman-teman pijat pada bagian samping ini ya, pijat pada bagian samping ujung rahang di sini ya. Di sini teman-teman dipijatnya, dipijat-pijat ringan, jangan keras, begini saja, seperti ini ya. Kemudian pijat pada bagian urat yang di kiri kanan ini, diambil sedikit saja. Cara ngambilnya begini teman-teman, tuh. Diambil begini saja, ringan-ringan saja, supaya suplai oksigen ke otak meningkat dan pita suara terbuka. Oke, nah sekarang saya ingin mengajak Pak Saripudin untuk bicara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap? Iya. Ini anaknya ya. Belum pernah seperti itu sebelumnya. 2 tahun tidak bisa bicara. Tidak terlalu jelas. Nah, jadi cuman begitu ya. Nah, sekarang sudah jelas. Jelas. Coba bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini mantap teman-teman. Subscribe, like, dan bagikan video ini supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara dan pertolongan pertama pada orang yang stroke, yang mengalami susah bicara, yang mengalami lidah pendek, yang mengalami mulut miring. Bantu orang lain, bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Subscribe video ini ya, subscribe channel kami. Untuk mendapatkan informasi silahkan tulis di kolom komentar. Jadi Pak Saripudin ini 2 tahun tidak bisa bicara ya. Tadi waktu masuk mulutnya miring. Iya. Nah, di terapi pertama, tadi pada saat masuk ini baru terapi pertama, pemijatan pertama teman-teman. Nah ini masih ada goyang-goyang sedikit. Ini dipijat lagi di bagian ini teman-teman ya, supaya lidah
keluar dengan normal dan air liur tidak menetes lagi. Karena apa? Biasanya orang yang terserang stroke itu susah menelan. Kadang kalaupun menelan itu biasa tersedak. Nasan nih. Ya. Minum air. Kalau minum air biasa tersedak, Pak ya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma. Nah, itu tadi ada menguap, teman-teman, itu menandakan bahwa suplai oksigen ke otak sudah meningkat. Jadi teman-teman, silakan share video ini sebanyak-banyaknya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa jadi bermanfaat. Bagaimana Pak Saripudin? Senang bisa bicara? Senang. Senang sekali? Senang. Senang bisa bicara Pak ya? Senang berbicara. Senang sudah bisa bicara, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, bagaimana perasaan anaknya? Lega. Lega rasanya, senang bisa melihat Bapak bisa bicara ya. Nah, itu teman-teman, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya kami bisa menjangkau lebih banyak orang dengan pengetahuan bagaimana cara pijat untuk orang yang stroke, yang mengalami susah bicara, kemudian susah menelan dan air liur sering menetes. Jadi teman-teman, ini praktiknya sederhana saja, tidak perlu keras, tidak perlu frontal, dipijat-pijat ringan saja. Alhamdulillah Pak Saripudin lidahnya sudah bisa keluar dan juga bicara sudah mulai jelas. Senang Pak Saripudin ya? Senang. Ketemu saya senang Pak? Ya. Iya, nah luar biasa. Nah justru kalau stroke kanan begini biasanya teman-teman kadang nyambung bicaranya tidak nyambung ya. Kadang ditanya ke kiri malah jawabnya ke kanan. Tapi itu bukan gangguan jiwa teman-teman ya. Nah ini Ya, orang menguap itu meningkat suplai oksigen ke otak. Ya. Nah, bagikan videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan seputar stroke silakan tulis di kolom komentar. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, mengucapkan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi video yang bermanfaat di YouTube. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.